rasanya lumer banget di mulut. Ini bener-bener empuk ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ati Atiro. Di video kali ini saya akan membuat rainbow double cake. Apa itu rainbow double cake? Rainbow double cake itu bolu rainbow pelangi yang dibaluri dengan coklat. Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di deskripsi ya, silahkan dicek atau bisa juga dilihat di sini. Di sini ada vanili bubuk, SP, minyak goreng, tepung maizena, susu bubuk, gula pasir, telur, dan tepung terigu protein sedang. Jadi dalam membuat rainbow double cake ini ada 2 kali pembuatan. Jadi yang pertama membuat rainbow-nya dulu, dan yang kedua bikin bolu coklat. Nah, untuk membuat rainbow double cake teman-teman harus mempunyai 2 loyang. Saya menggunakan loyang kotak, dan yang satu ukuran 16 cm dan yang satu ukuran 18 cm. Untuk cara pembuatannya langsung saja kita lihat di video berikut ini. Nah, kita mixer telur, gula pasir, ovalate, dan juga vanili bubuk. Di sini saya mixer menggunakan speed yang tinggi. Nah, untuk memixernya teman-teman harus benar-benar memperhatikan kalau gulanya itu benar-benar larut ya, supaya nanti di adonan di bolunya itu akan hasilnya lebih bagus. Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Kalau sudah putih, kental, berjejak kayak gini, boleh dimatikan mixernya dan masukkan bahan-bahan keringnya. Ada tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu bubuk. Aduk saja perlahan dengan teknik aduk balik. Nah, kalau sudah tercampur rata, teman-teman baru bisa memasukkan minyak gorengnya. Kita aduk sampai benar-benar tidak ada endapan minyak goreng atau cairan di bawah. Nah, kalau emang dipastikan udah tercampur rata semuanya, baru kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Di sini saya memberi 3 warna, ada warna kuning, warna biru, dan juga warna pink. Sebelum memasukkan adonan ke dalam loyang, kita olesin loyangnya dulu menggunakan minyak goreng dan juga tepung terigu, supaya nanti kalau misalnya cake-nya matang itu tidak lengket ya. Ini saya mau mengukus yang paling bawah adonan yang warna kuning. Kita hentak-hentakan dulu supaya tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Nah, untuk mengukusnya ini sebelum dikukus airnya sudah mendidih dulu ya. Kalau airnya udah mendidih baru kita masukkan adonannya. Di waktu tadi membuat cake-nya, nge-mixer cake-nya itu teman-teman harus udah merebus airnya dahulu. Nah, di sini saya mengukusnya dengan api sedang yang cenderung ke kecil. Pokoknya jangan sampai kebesaran karena nanti kalau kebesaran adonannya jadi bergelombang kayak otak-otak gitu. Nah, di sini tutupnya juga jangan lupa dikasih alas kain kayak gini ya, dikasih kain supaya tidak ada air yang menetes ke adonannya. Kita kukus selama 7 menit. Oke, setelah 7 menit kita masukkan adonan yang kedua. Adonan yang kedua ini juga kita kukus selama 7 menit. Dan untuk memasukkan adonan yang terakhir kita aduk dulu kayak gini supaya tidak ada udara-udara yang terjebak di dalamnya. Nah, untuk yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit. Oke, daripada kita menunggu 30 menit nggak ngapa-ngapain, mending kita mempersiapkan bahan untuk cake yang di luarnya. Cake lapisnya ya, yang melapisi, yang membalurinya itu, cake coklatnya. Di sini ada gula pasir, tepung terigu, minyak, kemudian sprinkle loaf, ini untuk hiasan, bebas ya hiasannya. Sprinkle loaf sama kacang almond kalau di sini. Kemudian vanili bubuk, susu kental manis, ovalate, susu bubuk, telur, dan coklat bubuk. Yang pertama kita mixer dulu ada telur, ovalate, kemudian gula pasir dan juga vanili bubuk. Di sini juga saya mixernya menggunakan kecepatan yang paling tinggi.
seperti ini, kita campur antara tepung terigu dan juga coklat bubuknya. Nah, kita campur dulu. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan ke adonan telur tadi ya. Sampai tercampur rata, aduk pelan saja ya. Ini cepat karena udah aku cepatin ngeditnya. Dan kalau udah tercampur rata, baru kita masukin susu kental manisnya dulu, jangan minyak dulu. Kita masukin susu kental manis yang coklat. Kayak gini, baru kita masukkan yang terakhir ini, langkah terakhir. Kita masukkan minyaknya. Nah, pokoknya untuk minyak kayak gini, pokoknya jangan sampai ada yang mengendap ya, antara susunya atau minyaknya itu jangan ada yang mengendap di bawah. Kalau udah bener-bener fix tercampur, kita masukkan ke dalam loyang. Oke, loyangnya ini udah aku olesin tadi, kayak yang pertama pakai minyak dan juga tepung terigu. Kita ratakan dulu kayak gini. Nah, kalau udah rata, kita diamkan dulu. Karena ini udah 30 menit ya, karena yang bolu rainbow-nya apakah udah matang atau belum. Kayak ini dia rainbow-nya sudah matang. Nah, kalau rainbow-nya udah matang, kita pinggirkan dulu ya rainbow-nya. Lanjut kita mengukus yang tadi coklatnya. Oke, kita kukus menggunakan api yang sedang cenderung kecil, pokoknya sama kayak tadi. Ini adonan coklatnya nggak semuanya dimasukin dulu ya. Ini sedikit aja buat dasar, buat alas, kayak gitu aja. Kita kukus selama 7 menit juga. Nah, setelah 7 menit, kita angkat adonannya kayak gini. Angkat sebentar, kompornya jangan dimatiin dulu. Angkat kayak gini, lalu kita masukkan bolu rainbow yang udah matang. Kita taruh di atasnya aja, langsung kita taruh kayak gini. Dan dipasin ya, di tengah dipasin gitu. Nah, kalau udah pas tengah kayak gini, kita siram coklat yang tadi, adonan coklat ya, adonan yang sisa, yang belum dikukus tadi. Di sela-selanya ini kita penuhin yang di sela-selanya. Kalau sela-selanya udah penuh, baru kita balur yang di tengahnya kayak gini. Pokoknya sampai adonan coklatnya itu habis. Kalau sudah habis adonan coklatnya, lanjut kita kukus lagi selama Oke, bentar. Ini harusnya dikasih topping dulu, saya lupa. Oke, nggak apa-apa, kita kasih sekarang ya toppingnya. Di sini toppingnya saya menggunakan kacang almond dan sprinkle love. Untuk menghiasnya ini bebas, sesuai selera aja sih. Ini saya bentuk ceritanya mau bentuk bunga-bungaan kayak gitu ya. Oke, ini bebas, terserah kreativitas teman-teman semua. Kalau sudah dihias kayak gini, kita tutup dan dikukus selama 35 menit. Ini dia bolu rainbow double cake-nya sudah jadi. Sekarang mari kita belah menjadi 2. Oke, di dalamnya, cantik banget ya, rainbow yang terbaluti oleh coklat. Untuk rasanya, bentar, saya coba potong dulu ya. Ini teksturnya empuk banget ya, gini pokoknya. Kalau teman-teman emang mengikuti step by stepnya, insya Allah benar-benar berhasil ya. Nah, untuk rasanya ini akan saya coba dulu apakah enak atau tidak, tapi dalam tampilannya aja cantik, insya Allah rasanya juga enak ya. Rasanya lumer banget di mulut. Ini bener-bener empuk ya, empuk banget kayak gini, bener bisa kelihatan empuk, dan manisnya juga pas, takarannya ini juga pas. Semoga teman-teman terinspirasi dan mencoba sendiri di rumah.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.